Perkenalkan, nama saya Idewong Dartendrawan, NIM 69. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembahasan tugas association rule. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai association rule. Nah, association rule ini merupakan sebuah teknik dalam data mining untuk menemukan atribut yang muncul bersamaan dalam suatu waktu. Dalam association rule ada berbagai algoritma. Contohnya, pada video ini akan dibahas mengenai algoritma a priori. Nah, algoritma a priori itu merupakan algoritma yang digunakan dalam penerapan market basket analysis untuk mencari aturan-aturan asosiasi yang memenuhi batas support dan confidence. Metodologi dari algoritma a priori ini ada dua, yaitu yang pertama, analisis pola frekuensi tinggi, yang pada proses ini terkait dengan perhitungan nilai support pada setiap k-item set. Kemudian yang kedua, pembentukan aturan asosiasi, yang pada proses ini terdapat perhitungan nilai confidence yang terbentuk dari setiap aturan. Kemudian contoh penggunaan algoritma a priori ini dapat kita lihat pada penentuan tata letak barang yang terdapat pada supermarket. Kemudian contoh lainnya itu terdapat pada e-commerce, yaitu pada saat kita mencari barang akan ada berbagai barang yang berkaitan dengan barang yang kita cari. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh kasusnya. Di sini disediakan sebuah tabel transaksi pada satu supermarket, yang mana di sini kita diminta untuk membuat association rule menggunakan algoritma a priori dengan batas minimum support sama dengan 0,3 dan batas minimum confidence-nya sama dengan 0,8. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu pembentukan tabel tabular dari seluruh transaksi yang dimiliki. Yang pertama itu kita akan memisahkan item-item pada setiap transaksinya. Kemudian dari setiap item itu akan didapatkan bentuk tabel tabularnya. Nah, dari pemisahan item ini kita dapatkan ada sebanyak 5 item yang berbeda, yaitu roti, susu, mentega, selai, dan coklat. Dari sana akan kita lihat bagaimana setiap item pada tabel transaksi, sehingga kita akan bentuk tabel tabularnya dari item-item tersebut, maka akan didapatkan sebagai berikut. Di sini nilai 1 itu berarti terbeli dan nilai 0 itu berarti tidak terbeli. Jadi pada transaksi pertama atau pada T1 itu pembeli membeli roti, mentega, dan selai. Kemudian pada transaksi kedua pembeli itu membeli roti dan mentega. Begitu seterusnya, bisa dilihat pada tabel tabularnya. Nah, jadi tabel tabular ini akan kita gunakan dalam pencarian nilai support. Jadi untuk memudahkan kita dalam pencarian nilai support setiap itemnya. Untuk pencarian nilai supportnya nanti akan dilakukan beberapa iterasi. Yang pertama, langsung saja kita ke iterasi pertama, yaitu kita akan mencari nilai support dari satu item set, di mana satu item set ini dibentuk berdasarkan tabel transaksi yang diketahui. Kemudian untuk menentukan nilai supportnya akan digunakan rumus yaitu support A sama dengan total transaksi mengandung A per total seluruh transaksi. Contohnya support roti sama dengan total transaksi mengandung roti per total transaksi keseluruhan. Yaitu seperti tadi dilihat di tabel tabular. Di sini itu rotinya muncul dari total transaksi itu muncul sebanyak 4 kali dari 5 total transaksi yang ada. Berarti support rotinya itu 4/5 atau 0,8. Seterusnya kita hitung setiap satu item set yang didapatkan, sehingga akan didapatkan tabel K1. Nah, pada tabel K1 ini itu terdapat 5 buah item set. Kemudian pada tabel K1 ini kita akan lakukan seleksi
item set mana yang memenuhi batas minimum support yang telah ditentukan. Sehingga kita akan dapatkan nilai atau dapatkan tabel H1 yang berisi 4 buah item set. Di sini pada tabel K1, karena selai tidak memenuhi batas nilai support, maka selai tidak termasuk menjadi anggota dari tabel H1. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ini akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai support dari dua item set. Untuk menghasilkan dua item set itu dilakukan dari kombinasi pada item yang memenuhi nilai minimum support pada iterasi pertama, atau kombinasi dari item-item yang terdapat pada tabel H1. Untuk rumusnya sendiri yaitu support A gabungan dengan B sama dengan total transaksi mengandung A dan B per total seluruh transaksi. Misalkan support roti gabungan dengan susu sama dengan total transaksi mengandung roti dan susu per total seluruh transaksi. Jadi total transaksi yang mengandung roti dan susu itu misalkan ada 2, jadi berarti dia 2 per 5 seperti itu. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, akan kita dapatkan tabel kandidat K2, yang mana pada tabel ini terdapat 6 buah item set dengan nilai supportnya yang telah kita dapatkan dari perhitungan tadi. Seperti pada iterasi sebelumnya, kita akan lakukan seleksi item set yang memenuhi batas minimum support yang telah ditentukan pada soal, sehingga akan didapatkan tabel sebagai berikut. Di tabel H2 kita dapatkan 4 buah item set yang memenuhi batas minimum support. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga ini akan dibentuk gabungan 3 item set dari hasil 2 item set yang memenuhi minimal support, atau yaitu dari item set yang terdapat pada tabel H2. Untuk rumusnya sendiri yaitu support A gabungan B gabungan C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C per jumlah transaksi total. Contohnya ada misalkan support roti, susu, dan mentega, berarti sama dengan jumlah transaksi mengandung roti, susu, dan mentega per jumlah transaksi total. Nah, sehingga setelah kita melakukan perhitungan nilai support pada setiap item set yang terbentuk, akan kita dapatkan tabel sebagai berikut. Pada tabel K3 ini terlihat bahwa hanya ada satu item set yang memenuhi batas minimum support, yaitu hasilnya roti, susu, dan mentega dengan nilai support sebesar 0,4. Nah, karena pada iterasi ketiga hanya terdapat satu item set yang memenuhi nilai support sama dengan 0,3, atau yang mana berarti tidak memungkinkan untuk membentuk K item set yang memiliki anggota sejumlah lebih dari 3, maka proses perhitungan support pun akan berhenti pada iterasi ketiga. Nah, inilah hasil dari seluruh iterasi yang telah kita lakukan tadi. Hasil dari seluruh iterasi ini akan digunakan untuk sebagai dasar dari pembentukan aturan asosiasi yang akan dicari besaran nilai confidence-nya. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan confidence, kita akan memisahkan item set tadi menjadi antecedent dan konsekuen. Nah, ini berguna untuk menentukan seluruh kemungkinan asosiasi yang terjadi. Contoh pemisahannya yaitu roti dengan susu. Ini dapat dibaca atau dapat diartikan berarti konsumen yang membeli roti cenderung juga membeli susu. Namun, hal ini tidak sama dengan susu tanda penand dengan roti. Di sini berarti konsumen yang membeli susu cenderung juga membeli roti. Nah, pada contoh pertama, roti itu sebagai
antecedent, kemudian susu sebagai konsekuen, sedangkan pada contoh kedua susunya sebagai antecedent dan rotinya sebagai konsekuen. Kemudian dari atom set yang telah didapatkan dalam proses iterasi akan dibentuk aturan-aturan asosiasi. Jadi atom set itu menghasilkan 14 buah aturan asosiasi. Aturan asosiasi inilah yang akan dihitung seberapa besar nilai confidence-nya. Yang kemudian dari hasil perhitungan nilai confidence itu akan dicari aturan mana yang memenuhi batas minimum confidence yang telah ditentukan pada soal, yaitu minimum confidence-nya sama dengan 0,8. Rumusnya sendiri untuk menentukan nilai confidence dari aturan-aturannya yaitu confidence A dengan B sama dengan support A gabungan B per support A. Contohnya dari aturan asosiasi yang telah kita dapatkan ada confidence roti dengan susu sama dengan support roti dan susu per support roti yang menghasilkan nilai 0,5. Kemudian contoh keduanya ada confidence roti dengan susu dan mentega sama dengan support roti gabungan susu gabungan mentega per support roti yang menghasilkan nilai 0,5. Contoh selanjutnya ada confidence roti dan susu dengan mentega sama dengan support roti gabungan susu gabungan mentega per support roti gabungan susu yang menghasilkan nilai 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan perhitungan nilai confidence dari setiap aturan asosiasi yang terbentuk sehingga akan didapatkan tabel aturan asosiasi dengan nilai confidence-nya masing-masing sebagai berikut. Dari tabel yang kita punya ini terdapat 5 buah aturan asosiasi, yaitu roti dengan mentega dengan nilai confidence 1, mentega dengan roti dengan nilai confidence 1 juga, kemudian ada coklat dengan susu dengan nilai confidence 1, dan seterusnya. Sehingga kesimpulan yang kita dapat dari perhitungan algoritma Prodi yang telah dilakukan ialah dari tabel transaksi pada soal dengan batas minimum support sama dengan 0,3 dan batas minimum confidence-nya sama dengan 0,8 dapat terbentuk 5 buah aturan asosiasi. Yang pertama ada aturan asosiasi roti dengan mentega dengan nilai confidence 1 yang berarti bahwa konsumen yang membeli roti juga membeli mentega, atau bisa dikatakan bahwa 100% dari konsumen yang membeli roti juga membeli mentega. Ada juga mentega dengan roti confidence 1 yang berarti setiap konsumen yang membeli mentega pasti membeli roti, dan seterusnya. Sekian yang saya dapat jelaskan mengenai kasus association rule. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.